Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Asik Maulana, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa, program studi Teknik Industri angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang temperatur lingkungan kerja dan pengendalian temperatur. Langsung saja. Temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia mencakup iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Heat stress merupakan beban iklim kerja yang diterima tubuh manusia dan faktor non-iklim meliputi panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, dan aklimatisasi. Heat stress dapat dihitung dari suhu tinggi ditambah kelembapan tinggi ditambah kerja fisik. Sedangkan heat strain merupakan efek yang diterima tubuh manusia atas beban tekanan panas. Temperatur. Temperatur merupakan ukuran panas atau dinginnya dari suatu keadaan dalam satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Temperatur badan yaitu core temperature, yaitu suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi sekitar 37 derajat. Contohnya pada otak, jantung, dan perut bagian dalam. Sel temperatur. Sel temperatur terdapat pada otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variasi tertentu. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan temperatur luar, perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Keseimbangan panas dalam tubuh manusia, di mana kondisi keseimbangan tubuh manusia dapat dihitung dari metabolisme tubuh dikurangi panas yang hilang karena evaporasi, ditambah pertukaran panas karena radiasi, ditambah pertukaran panas akibat konveksi, dikurangi aktivitas kerja. Selanjutnya, sirkulasi udara. Sirkulasi udara adalah proses pergantian udara di ruang dengan memasukkan udara dari dalam, membuang dari luar, dan membuang udara di dalam. Sirkulasi udara dapat direkayasa dengan menggunakan sistem pengeluaran udara atau exhaust system dan pemasukan udara atau supply system dengan menggunakan fan. Kelembapan adalah ukuran banyaknya kadar air yang terkandung dalam udara. Kelembapan biasanya dinyatakan dengan persentase dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sebagai panas yang diperoleh dari metabolisme ditambah R atau perubahan panas karena radiasi ditambah C perubahan panas karena konveksi dikurangi E hilangnya tenaga akibat penguapan. Semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme dan akan semakin cepat juga peredaran darah dalam tubuh kita sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia sehingga pekerja akan cepat lelah. Pengukuran tekanan panas. Pengukuran tekanan panas dapat dilaksanakan dalam dua prosedur, yaitu prosedur secara instan dan secara manual. Pengukuran secara instan yaitu pengukuran tekanan panas seperti ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat bernama Area Heat Stress Monitor, yaitu suatu alat digital yang digunakan untuk mengukur tekanan panas dengan parameter indeks suhu bola basah atau ISBB. Selanjutnya, pengukuran secara manual, yaitu termometer basah alami, termometer bola, termometer suhu kuning. Ketiga alat tersebut merupakan contoh alat untuk mengukur tekanan panas secara manual. Faktor-faktor yang menyebabkan pertukaran panas. Menurut Semakmur, terdapat 4 hal yang dapat menyebabkan terjadinya pertukaran panas, yaitu konduksi, konveksi, evaporasi, dan radiasi.
Mekanisme panas tubuh. Menurut Sumakmur, pada 1996, manusia merupakan makhluk homotermi. Homotermis merupakan suatu golongan makhluk hidup yang mampu mempertahankan keadaan panas tubuhnya walaupun terjadi perubahan suhu pada lingkungannya. Suhu tubuh pada manusia ini bersifat stabil dan selalu dipertahankan sama setiap waktu melalui sistem pengaturan suhu pada tubuhnya. Suhu menetap ini merupakan hasil dari metabolisme dan pertukaran panas pada lingkungan sekitarnya. Gejala tekanan panas pada manusia. Pekerjaan manusia sering terpapar oleh suhu panas dapat mengakibatkan terjadinya beberapa gangguan penyakit yang diakibatkan oleh panas. Menurut Soedirman dan Sumakmur, pada 2014 terdapat beberapa masalah beserta gejalanya yang ditimbulkan oleh panas, yaitu heat rash, kebingungan, combativeness, perilaku eksentrik, merasa keadaan tidak sadar sementara atau lemah, berdiri atau jalan tidak mantap atau geloyoran, denyut nadi kuat dan cepat, kulit kering dan panas, dan gangguan mental. Pengendalian panas. Pengendalian panas menurut NIOSH pada tahun 1996 dan Siswanto pada 1987 dalam Muhammad Ramdan 2013 terdapat 5 cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan panas terlebih di area kerja, yaitu ventilasi umum. Ventilasi berguna untuk mencampurkan udara panas dengan udara dingin di luar ruangan. Sistem ventilasi biasanya dipakai untuk mendinginkan seluruh ruangan. Ventilasi setempat. Ventilasi setempat bertujuan untuk mengeluarkan panas dalam ruangan menuju udara bebas luar ruangan dengan cara menghisap udara panas untuk dibuang ke luar bangunan kerja. Selanjutnya, isolasi. Isolasi bertujuan untuk menghambat keluarnya panas dari sumber panas. Hal ini dapat dilakukan dengan menutup sumber panas dengan bahan-bahan konduktor terhadap panas. Selanjutnya, tirai radiasi. Tirai radiasi terbuat dari lempengan aluminium atau baja anti karat yang memiliki permukaan mengkilap. Hal ini dimaksudkan untuk memantulkan kembali radiasi panas menuju sumber panas. Pendinginan. Pendinginan dimaksudkan untuk memaksa udara luar agar masuk ke dalam sumber panas untuk menyerap panas yang dikeluarkan oleh sumber panas. Selanjutnya, pengaturan waktu kerja. Pengaturan waktu kerja bertujuan untuk menghindari gangguan kesehatan yang dialami pekerja akibat terpapar udara panas secara terus-menerus. Pemasangan alat-alat pengendali panas pada area kerja, yaitu exhaust fan. Penggunaan exhaust fan bertujuan untuk menurunkan keadaan suhu yang melancarkan sirkulasi udara pada suatu ruangan sehingga akan diperoleh suatu keadaan nyaman kerja bagi karyawan. Berikut merupakan perhitungan jumlah exhaust fan, yaitu N sebagai jumlah exhaust fan sama dengan ukuran ruangan dikali frekuensi pergantian udara per jam dibagi kemampuan hembusan udara per jam. Turbin ventilator. Penggunaan turbin ventilator bertujuan untuk menurunkan keadaan suhu suatu ruangan dengan memaksa suhu panas pada suatu ruangan untuk dihisap dan dihembuskan ke alam terbuka di luar ruangan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadaan nyaman kerja dan aman bagi karyawan. Berikut adalah perhitungan jumlah turbin ventilator. Jumlah turbin sama dengan volume ruangan per kapasitas sedot. Terima kasih dari saya. Bila banyak salah pengucapan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.